Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 6, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita pendidikan agama Islam. Kita lanjutkan di buku paket. Kalian buka buku paketnya halaman 25. Pelajaran ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata Asmaul Husna, karena sejak kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sudah sering Mister bahas tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jumlahnya ada berapa, friends? Berapa? 99. Jangan sampai lupa ya. Jadi banyak sekali nama-nama Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna, jumlahnya 99. Pada pagi hari ini kalian buka halaman 27, kita akan belajar lagi tentang Asmaul Husna, yaitu As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, dan yang terakhir Al-Baqi. Ya, kita akan bahas 4 Asmaul Husna tersebut, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kalian lihat di situ As-Somad. Di antara nama-nama Allah ada As-Somad, yaitu artinya maha dibutuhkan. Allah yang memenuhi semua kebutuhan dan semua membutuhkan Dia. Tidak ada makhluk di dunia ini yang mereka hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita terima tidak lain dan tidak bukan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu apapun, kenikmatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka Allah As-Somad, yaitu maha dibutuhkan. Ketika kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harapkan, kita sampaikan kepada Allah, karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar dan mengabulkan doa kita semuanya. Jadi Allah As-Somad artinya Allah maha dibutuhkan. Kita mohon pertolongan juga kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita menyembah dan kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Jadi kita membutuhkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian lihat halaman 28 dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dikatakan di situ, katakan Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Rasa membutuhkan dalam hidup ini sering sekali dirasakan oleh manusia dan seluruh makhluk hidup. Contohnya bayi yang baru lahir, tampak sekali membutuhkan ibunya untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ataupun tumbuhan yang memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis agar bisa bertahan hidup. Maka di sini kalian lihat ketergantungan kepada sesuatu itu adalah sifat makhluk. Jadi yang namanya makhluk ciptaan Allah itu pasti ketergantungan terhadap sesuatu, tidak bisa tanpa ketergantungan. Pasti ada ketergantungan terhadap sesuatu. Berbeda dengan Allah. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun, tidak bergantung pada apapun. Allah memiliki nama yaitu As-Somad, yang maha dibutuhkan. Justru Allah yang dibutuhkan, bukan Allah yang membutuhkan. Tapi kita sebagai hambanya yang membutuhkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim kita harus berusaha menerapkan makna dari nama As-Somad, yaitu satu, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sehingga harus mohon pertolongan, kekuatan, dan petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tanpa izin Allah kita sebenarnya tidak bisa apa-apa. Ketika kita mendapatkan sebuah ujian, ketika kita kesulitan, ketika kita bingung, maka jangan lupa untuk selalu minta petunjuk pada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Agar apa? Agar kita bisa terbebas dari kesulitan kita. Yang kedua, saling menolong dalam kebaikan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling tolong menolong. Apabila kita sedang
dalam keadaan yang bagus, maka tolonglah mereka yang kurang beruntung. Maka dengan tolong menolong kita meneladani nama Allah As-Somad. Yang ketiga, jika kita mempunyai keinginan dan cita-cita, berdoalah kepada Allah. Dialah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau kalian punya cita-cita, kalian mohon kepada Allah dan jangan lupa juga berusaha dan bertawakal. Jadi berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan tercapai cita-cita kalian. Kemudian yang kedua adalah Al-Muqtadir, Maha berkuasa. Allah berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan Allah juga untuk tidak menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah berkuasa untuk menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Tanpa kekuasaan berasal dari Sang Pencipta. Tanpa kekuasaan yang berasal dari Sang Pencipta, segala sesuatu akan tidak sempurna, lemah, dan tidak bisa apa-apa. Dalam surah Yasin dikatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Allah hanya mengatakan kun, maka fayakun akan terjadi. Allah Maha Kuasa terhadap apapun yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala yang ada di bumi dan di langit, semuanya atas kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberi mukjizat tidak hangus dibakar. Nabi Musa dapat membelah lautan dengan tongkat dan tongkatnya itu berubah menjadi ular besar. Kemudian Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat dari Allah, yaitu berupa Isra Mi'raj dan Al-Quran. Itu semua juga kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin Allah semuanya tidak akan bisa terjadi. Semua mukjizat yang telah diberikan oleh kekasihnya itu adalah tanda bahwa Allah Maha Kuasa. Kalian lihat halaman 30. Fa inna alaihim muqtadirun, maka sungguh kami berkuasa atas mereka. Jadi Al-Muqtadir sebagai nama dan sifat Allah mengandung pesan agar kita memiliki jiwa kepemimpinan, minimal dapat memimpin diri sendiri untuk dapat selalu berbuat baik, dan kita tidak mudah melakukan hal-hal yang buruk. Minimal memimpin diri kita sendiri, mengatur tangan kita untuk selalu berbuat baik, mengatur mulut kita untuk selalu berbicara dengan yang baik. Minimal seperti itu. Maka Al-Muqtadir ini kita gunakan apa yang bisa kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Yaitu adalah contoh dari pengamalan Al-Muqtadir. Kemudian yang selanjutnya Al-Muqaddim, Maha mendahulukan. Al-Muqaddim artinya Maha mendahulukan. Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Dia hendak mengutamakan siapa saja yang Dia kehendaki. Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali karena mengandung hikmah dan kebaikan. Allah juga tidak akan mempercepat sesuatu kecuali ada kebaikan di balik itu. Qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan hari kiamat, kamu tidak akan meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun. Allah Maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah selalu mendahulukan peringatan sebelum mendatangkan azab. Allah mendahulukan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jika Allah menghendaki sesuatu, mendahului yang lain. Tidak ada yang mampu menghalanginya. Jadi Allah bisa mendahulukan apapun yang Allah inginkan. Allah mendahulukan peringatan, Allah mendahulukan anugerah. Maka kita sebagai hambanya harus bisa untuk memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai seorang muslim kita harus berusaha menerapkan Al-Muqaddim. Sifat Allah Al-Muqaddim atau nama Allah Al-Muqaddim membiasakan perilaku terpuji, selalu mendahulukan diri untuk berbuat baik. Apapun itu kalian harus tahu, harus ada label baik. Kalian mau belajar yang baik. Kalian mau bermain yang baik.
Besok kalau sudah bekerja, bekerja juga yang baik. Karena dengan kata baik ini akan menjadikan kita menjadi orang yang benar-benar baik. 2. Tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan dan yang bermanfaat. Jadi hindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan malah hal-hal yang bisa membuat bahaya diri kita sendiri. Seperti contoh, terlalu sering memainkan HP, terlalu sering melihat layar HP, ini juga tidak bagus. Maka kita harus membatasi diri kita untuk seperlunya saja melakukan apapun itu. Tidak suka menunda pekerjaan. Kalau ada tugas bisa kalian kerjakan, kerjakanlah. Sekarang juga, kerjakanlah saat ini juga. Karena apa? Ketika kalian bisa, kemudian kalian menunda-nunda, itu adalah awal dari kemalasan. Dan malas itu akan berujung kepada kalian semakin lama akan semakin merasa berat melakukan sesuatu. 4. Tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan merugikan kepentingan banyak orang. Jadi kalau bisa kalian lihat kepentingan ini kepentingan untuk banyak orang atau untuk satu orang saja, maka kita dahulukan yang banyak orang. Seperti itu ya. Kemudian kalian lihat yang terakhir halaman 32 Al-Baqi, yang artinya Allah Maha Kekal. Allah Maha Kekal akan tetap ada ketika semua makhluk binasa. Besok akan ada hari yang namanya hari kiamat. Semua alam akan hancur, semua makhluk akan mati. Hanya satu, yaitu Allah yang tetap kekal dan ada. Maka Allah di sini adalah namanya Al-Baqi, yaitu Allah Maha Kekal. Apakah kamu sering mendengar berita tentang bencana alam? Sebut saja Aceh dihempas tsunami, Jogja diguncang gempa, Banjarnegara dilanda longsor dan lain sebagainya. Coba perhatikan tumbuhan-tumbuhan di sekitarmu. Banyak tanaman yang kering kemudian mati. Semuanya di dunia ini pasti, yang namanya hidup pasti akan juga mati. Yang namanya ada pasti juga akan tidak ada. Kecuali hanya satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetaplah kekal. Maka manusia dan seluruh makhluk ini semuanya adalah makhluk yang lemah. Maka tidak pantas kita bersombong. Karena apa? Karena akhirnya kita semua juga akan menghadapi kehancuran dan menghadapi yang namanya kematian. Maka sombong itu adalah hal yang tidak terpuji. Apa yang kita sombongkan? Kita hanya manusia, tanpa Allah dan tanpa kekuasaan Allah kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya harus menyadari bahwasanya apapun yang ada pada kelebihan kita itu semua adalah dari Allah dan bukan untuk disombongkan, tetapi untuk disyukuri agar Allah tetap memberikan nikmat kepada kita semua. Tidak ada manusia yang kekal, hanya amal soleh yang kita lakukan saja yang akan tetap kekal di hari akhir. Jadi kalau kalian tahu bahwasanya yang paling bisa kita pertahankan untuk tetap kekal adalah amal kita, maka kita perbanyak amal sedekah, amal baik, menularkan ilmu baik, itu semua akan berujung kepada kekekalan. Jadi ketika kita walaupun sudah mati, ketika ilmu kita masih diamalkan orang lain, maka amal kita akan terus mengalir. Kita bersedekah, katakanlah membangun masjid, ada orang bangun masjid, kita sedekah 100.000 katakanlah, atau 50.000 atau 10.000. Nah ketika digunakan untuk membangun masjid dan masjidnya masih digunakan ketika kita sudah meninggal, maka itu tetap akan dapat pahala kita selagi masjidnya masih dipakai. Namanya sedekah jariyah, yaitulah yang akan kekal sebenarnya. Kalau kita punya harta banyak, kita gunakan untuk kepentingan dunia, kita buat foya-foya, udah hilang ya sudah hilang. Tapi kalau harta itu kita sedekahkan, kita infakkan ke jalan Allah, maka itulah yang asli daripada harta kita adalah harta yang kita sedekahkan. Investasi yang paling yang paling bisa kita bawa bekal di akhirat, seperti itu. Al-Baqi mengandung pesan agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah, tidak sombong dalam menjalani hidup, karena manusia hanyalah makhluk lemah yang suatu saat juga akan menghadap kepada Allah.
Bertawakal artinya berserah diri. Bertawakal diawali dengan berusaha untuk mencapai kesuksesan. Jadi kita harus bertawakal semuanya atas kehendak Allah, dan kita harus meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah mengizinkan dan meridhoi apa yang kita lakukan. Kedua, tidak sombong. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, kelebihan yang kita miliki, semua hanya titipan dari Allah yang harus kita gunakan, bukan untuk kita sombongkan tapi untuk kita syukuri. Yang ketiga, sering-seringlah beramal soleh, karena amal soleh itu yang akan menjadikan bekal kita besok di hari kiamat. Seperti itu ya. Ada pertanyaan yang mungkin belum paham untuk al-baqi, untuk al-muqaddim, al-muqtadir, dan untuk as-somad? Ya, nanti kalau masih ada yang belum paham bisa konfirmasi kepada Mister ya. Jadi Asmaul Husna perlu kita ketahui, tadi kita belajar tentang as-somad, Allah Maha dibutuhkan. Kemudian al-muqtadir, Allah Maha berkuasa. Kemudian al-muqaddim, Allah Maha mendahulukan. Yang terakhir al-baqi, Allah Maha kekal. Ini kalian ingat-ingat dan kalian hayati, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja materi Mister pada pagi hari ini. Tugas kalian adalah nanti kalian mengerjakan halaman 36 sampai halaman 38 di buku paket ya. Halaman 35 sampai halaman halaman 36 sampai halaman 38 kalian kerjakan ya. Itu saja mungkin tugas dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf, dan semoga kita tetap rajin beribadah, rajin belajar, dan rajin berbuat baik. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.